Shalom, Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, hari Senin tanggal 3 bulan April tahun 2023, bersama dengan saya Pendeta Aji Santoso Mitalimpa, Resort GKE Puruk Cahu, akan mengajak kita dalam pembacaan dan perenungan dari kebenaran firman Tuhan yang diambil sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu Perjanjian Lama, Yesaya pasal yang ke-42, ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-25. Namun sebelum kita membaca lebih jauh lagi untuk merenungkan dari kebenaran firman Tuhan, mari kita rendahkan hati kita memohon tuntunan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa boleh terjadi secara nyata dan ajaib dalam kehidupan kami. Hari lepas hari boleh kami jalani dan terima dengan penuh sukacita. Bahkan kami juga dipercayakan untuk menjalani setiap duka cita sebagai pembentukan iman dan pengharapan kami orang-orang percaya. Ya Bapak Tuhan Yesus Kristus, kami akan membaca dan mau merenungkan dari kebenaran firman-Mu. Bentuklah setiap hati dan pikiran kami supaya kami boleh terbuka dan kami dengan hati yang tulus boleh menerima dan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam dan oleh Tuhan Yesus Kristus, biarkanlah hikmat menjadi saudara kami dan kepintaran menjadi sana kami. Haleluya. Amin. Perjanjian Lama, Yesaya pasal yang ke-42, ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-25, di bawah judul perikop kegagalan dan kebutaan Israel. Demikian bunyi dari kebenaran firman Tuhan. Dengarkanlah hai orang-orang tuli, pandanglah dan lihatlah hai orang-orang buta. Siapakah yang buta selain dari hambaku, dan yang tuli seperti utusan yang kusuruh? Siapakah yang buta seperti suruhanku, dan yang tuli seperti hamba Tuhan? Engkau melihat banyak, tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga, tetapi tidak mendengar. Tuhan telah berkenan demi penyelamatannya untuk memberi pengajarannya yang besar dan mulia. Namun mereka suatu bangsa yang dijarah dan dirampok. Mereka semua terjebak dalam geronggang-geronggang dan disembunyikan dalam rumah-rumah penjara. Mereka telah menjadi jarahan dan tidak ada yang melepaskan, menjadi rampasan dan tidak ada yang berkata, kembalikanlah. Siapakah di antara kamu yang mau memasang telinga kepada hal ini, yang mau memperhatikan dan mendengarkannya untuk masa yang kemudian? Siapakah yang menyerahkan Yakub untuk dirampas dan Israel kepada penjara? Bukankah itu Tuhan? Sebab kepadanya kita telah berdosa, dan orang tidak mau mengikuti jalan yang telah ditunjuknya, dan kepada pengajarannya orang tidak mau mendengar. Maka ia telah menumpahkan kepadanya kepanasan anugerahnya dan peperangan yang hebat, yang menghanguskan dia dari sekeliling, tetapi ia tidak menginsapinya, dan yang membakar dia, tetapi ia tidak memperhatikannya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Tidak semua yang mengaku umat Allah merupakan umat yang beriman sejati. Dalam Perjanjian Lama, kebanyakan umat tidak sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Nah, ini bisa kita bandingkan generasi pertama yang dimana mereka keluar dari tanah Mesir, yang karena ketidakpercayaan mereka akhirnya dihukum untuk mati di padang gurun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, dalam nas hari ini Tuhan mengecam umatnya yang buta dan yang tuli. Tuli dan buta di sini bisa menunjuk kepada orang-orang pada ayat yang ke-7 yang memerlukan pimpinan Tuhan karena kebutaan mereka.
Namun di sini umat Israel sebagai hamba Tuhan dikatakan sebagai buta dan tuli. Kebutaan Israel menunjukkan bahwa sama seperti bangsa-bangsa yang lain, Israel juga membutuhkan keselamatan daripada Tuhan. Nah, ketulian daripada Israel menunjukkan bahwa mereka tidak mau mendengarkan apa yang telah Allah firmankan. Walau sesungguhnya Allah telah banyak berbicara kepada umat-umatnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Tuhan berkenan untuk menunjukkan pengajaran-pengajarannya kepada bangsa-bangsa lain melalui bangsa Israel. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Israel malah ikut-ikutan di dalam keberdosaan daripada bangsa-bangsa lain, sehingga mereka yang menjadi dominan dan Israel malahan menjadi jarahan atas mereka. Namun masih ada pengharapan, di mana di tengah-tengah umat yang tidak taat ini, Tuhan memanggil mereka yang mau memasang telinga untuk Tuhan pakai di kemudian hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita lihat pada ayat yang ke-24, terdapat kata pengganti yang berubah dari kata kita menjadi kata mereka. Sebab kepadanya kita telah berdosa, tetapi mereka tidak mau mengikuti jalan yang telah ditunjuknya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, ini berarti Yesaya mengidentifikasi dirinya dengan umat Allah dalam keberdosaan mereka. Tetapi ia memisahkan diri dengan umat yang tidak mau mengikuti Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama merenungkan dari kebenaran firman Tuhan ini. Apakah kita merupakan umat yang sama seperti Yesaya, yang dimana mau mengikuti jalan daripada Tuhan? Ataukah kita seperti umat yang buta dan yang tuli, yang dimana mereka tidak mau mendengarkan perintah-perintah daripada Tuhan? Mari kita renungkan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Harusnya mengikut jalan Tuhan bukan menjadi sebuah pilihan bebas, melainkan kebutuhan dan kesadaran diri sebagai seorang yang percaya bahwa bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang luar biasa, satu-satunya Tuhan yang maha pengasih, dan satu-satunya Tuhan yang maha penyelamat. Biarkanlah firman kebenaran ini boleh mengingatkan, menguatkan iman dan pengharapan kita, supaya kita tetap selalu mengandalkan Dia, percaya kepadanya, dan berjalan di jalan kebenarannya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita rendahkan hati kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang telah diperdengarkan kepada kami pada saat ini. Biarkanlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja di dalam setiap kehidupan kami, melainkan sebaliknya, firman-Mu lah yang menjadi pondasi yang teguh sebagai dasar iman kami, orang-orang percaya di dalam Kristus. Ya Bapa Tuhan Yesus Kristus, bentuklah hidup kami, pakailah hidup kami, supaya kami senantiasa selalu berjalan di jalan kebenaran-Mu, dan nama-Mu lah satu-satunya yang kami puji dan kami permuliakan. Begitu juga ya Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami ingin berdoa kepada bangsa dan negara kami Indonesia. Biarkanlah kedamaian, kemakmuran, kesejahteraan kami boleh rasakan. Begitu juga para pemimpin-pemimpin kami, dari tingkat yang teratas hingga tingkat yang paling bawah, di dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka, dan dimanapun mereka berada dan bekerja. Biarkanlah dengan kehadiran mereka, kami boleh dimerdekakan dan hidup dalam kesejahteraan. Begitu juga ya Bapak, kami ingin berdoa secara khusus kepada gereja-Mu, yaitu Gereja Kalimantan Evangelis. Diberkatilah setiap visi dan misi, dan biarkanlah Gereja Kalimantan Evangelis ini menjadi tempat, menjadi wadah
akan orang-orang dimenangkan di dalam Tuhan Yesus Kristus saja. Dan biarkanlah gerejamu ini dapat menjadi berkat, sebagaimana kasih-Mu yang melimpah boleh dirasakan oleh setiap orang. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau naikkan doa kami. Kami ingin berdoa kepada para pendeta, kepada para evangelis, penatua, diakon, vikaris, guru sekolah minggu, guru agama, dan siapapun mereka yang menyerahkan hidup dan kehidupannya untuk melayani Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan topangkan tangan kepada mereka. Kesehatan, kekuatan, perlindungan boleh mereka rasakan. Jauhkan dan luputkan dari mara bahaya, malapetaka, kuasa jahat, kuasa iblis, bahkan binatang buas yang hendak mengganggu dan mencelakakan, sehingga mereka boleh hidup dalam perlindungan Tuhan yang sejati. Begitu juga segala sakit penyakit Tuhan tahirkan bagi mereka, sehingga dalam kehidupan mereka boleh hidup dalam kesehatan, kekuatan, dan boleh melaksanakan berbagai aktivitas, tugas, dan tanggung jawabnya dengan penuh semangat yang luar biasa. Begitu pula juga ya Bapa, kami ingin berdoa secara khususnya kepada jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biarkanlah Tuhan juga boleh memberkati kehidupan mereka, seperti Tuhan memberkati kehidupan kami sampai detik ini yang tidak pernah berkesudahan. Terpujilah nama Tuhan. Begitu pada saat ini juga kami mau naikkan doa kami secara khusus. Kami ingin berdoa kepada jemaat-Mu, yaitu Jemaat Eklesia Puruk Cahu dan Gereja Kopio Matara. Biarkanlah dengan keberadaan jemaat-Mu ini, begitu banyak orang-orang yang merasakan kasih anugerah Tuhan, dan begitu banyak orang yang selalu haus dan lapar, yang mau datang, yang mau menyerahkan hidupnya untuk mengikuti Yesus sebagai juru selamat bagi mereka. Setiap visi dan misi semuanya boleh terwujud, setiap harapan, cita-cita, bahkan setiap program yang hendak dilaksanakan boleh diberkati, dan Tuhan yang turun langsung, Roh Kudus-Mu yang boleh menyertai semuanya dengan baik. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami naikkan doa kami dan kami sempurnakan, yaitu dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid pada ribuan tahun lalu. Bahkan Tuhan juga ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.